Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati dari kelompok 3 akan mempresentasikan yaitu apa itu pengertian APBN negara di Indonesia. Anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang membuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Semua penerima dan pengeluaran negara dilakukan melalui rekening khas umum negara. Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 2004, yaitu tahun anggaran adalah periode pelaksanaan APBN selama 12 bulan. Sejak tahun 2000, Indonesia menggunakan tahun kalender sebagai tahun anggaran, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sebelumnya, tahun anggaran dimulai tanggal 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya. Penggunaan tahun kalender sebagai tahun anggaran ini kemudian dikukuhkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 2003 dan Pasal 11 UU Nomor 1 Tahun 2004. Sebagaimana ditegaskan dalam bagian penjelasan, Undang-Undang Nomor 17 2003 tentang anggaran adalah alat atau akuntabilitas manajemen dan kebijakan ekonomi. Sebagai fungsi atau akuntabilitas pengeluaran anggaran hendaknya dapat dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan hasil result berupa outcome atau setidaknya output dari dibelanjakannya dana-dana publik tersebut. Sebagai alat manajemen, anggaran selayaknya dapat membantu aktivitas berkelanjutan untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi program pemerintah. Merujuk pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 2003, APBN mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi dan stabilitas. Fungsi otoritas mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan-kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi penanggulangan dan pemborosan sumber-sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian negara Indonesia. Berikut ini disajikan struktur APBN. 1. Belanja negara. Besar kecilnya belanja negara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni pertama, kebutuhan penyelenggaraan negara, risiko bencana alam, dan dampak krisis global. Asumsi dasar makroekonomi, kebijakan pembangunan, kondisi, dan akan kebijakan lainnya. Belanja pemerintah pusat dapat dikelompokkan menjadi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembiayaan bunga utang, subsidi BBM, dan subsidi non-BBM. Belanja hibah, belanja sosial tersebut penanganan ulang bencana, dan belanja lainnya. Belanja daerah adalah belanja yang dibagi-bagi ke pemerintah daerah untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi dana hasil alokasi umum, khusus dana otomatis. Yang kedua yaitu pembiayaan negara besar. Pembiayaan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni asumsi dasar makroekonomi, kebijakan pembiayaan, kondisi, dan kebijakan lainnya. Pembiayaan negara terbagi menjadi 2 jenis pembiayaan, yakni pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri meliputi pembiayaan perbankan dalam negeri dan pembiayaan non-perbankan dalam negeri, hasil pengelolaan aset pinjaman dalam negeri, kewajiban peminjaman, surat berharga negara neto, dan dana investasi pemerintah. Yang ketiga yaitu pendapatan pajak.
Pendapatan pajak dalam negeri terdiri dari pendapatan pajak penghasilan atau PPH, pendapatan pajak peserta nilai dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan pembangunan, pendapatan cukai atau pendapatan pajak lainnya. Selanjutnya pendapatan pajak internasional, pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. Keempat yaitu pendapatan negara. Pendapatan negara dapat melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan perpajakan untuk APBN biasanya melalui bea cukai, penerima pajak dan hibah. Pajak menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari APBN. Pasalnya, pajak memiliki kontribusi besar dalam pembentukan APBN tiap tahunnya. Penerimaan pajak terbilang paling besar ketimbang komponen-komponen lainnya yang ada dalam APBN. Selain melalui penerimaan pajak, pendapatan negara juga dapat melalui penerimaan negara bukan pajak dan lainnya. Yang kelima yaitu penerimaan negara bukan pajak PNBP berasal dari penerimaan sumber daya alam dan gas bumi atau SDA migas, penerimaan sumber daya alam dan non minyak bumi dan gas bumi atau SDA non migas, pendapatan bagian laba BUMN, pendapatan laba BUMN di perbankan, pendapatan laba BUMN non perbankan, PNP lainnya, pendapatan dari pengelolaan BUMN, pendapatan jasa, pendapatan bunga dan pendapatan kejaksaan dan peradilan dan hasil tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu penyusunan APBN. Proses penyusunan dan penetapan APBN dapat dikelompokkan dalam dua tahap. Yang pertama yaitu pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR di bulan Februari sampai dengan pertengahan bulan Agustus. Yang kedua yaitu pengajuan pembahasan dan penetapan APBN dari pertengahan bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Berikut ini diuraikan secara singkat kedua tahapan dalam proses penyusunan APBN tersebut. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan video selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani dari kelompok 3 akan melanjutkan mengenai pembahasan materi pengelolaan dan penyusunan RAPBN dan APBN. Dalam penetapan APBN di Indonesia sekarang ini ada beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR. Tahapan ini dimulai dengan penyampaian pokok-pokok kebijakan fiskal kerangka ekonomi makro oleh pemerintah kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan Mei tahun berjalan. Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 untuk memudahkan DPR dalam memahami dan mendiskusikan kerangka ekonomi makro, pemerintah mengirimkan laporan triwulanan, update fiskal dan makroekonomi serta outlook dan estimasi ke depan kepada DPR pada awal April. Badan Analisa Fiskal dan Departemen Keuangan dengan laporan ini diharapkan DPR memahami gambaran umum dan perkembangan fiskal dan makroekonomi terkini beserta outlook dan estimasi ke depannya. Laporan ini menyajikan tampilan fiskal dan makroekonomi 2 tahun terakhir, estimasi kinerja fiskal tahun anggaran berjalan serta proyeksi kinerja fiskal 3 tahun ke depan. Variabel-variabel fiskal dan makroekonomi yang disajikan dalam laporan tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, tingkat bunga, harga minyak internasional, neraca pengeluaran, neraca pembayaran, penerimaan, surplus primer, defisit anggaran, pembiayaan, dan estimasi ke depan. Yang kedua yaitu
atau bagian B, pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN. Tahapan ini dimulai dengan pengajuan RUU tentang APBN disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya oleh pemerintah kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya. Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Selama pembahasan dokumen-dokumen pendukung disampaikan kepada DPR sebagaimana diatur pada dalam pasal 15 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan ini dilaksanakan. Batasan ini diperlukan agar pemerintah punya cukup waktu untuk menyiapkan seluruh dokumen pelaksana anggaran itu. Di samping itu, waktu 2 bulan itu juga diperlukan untuk pemerintah daerah menyiapkan anggaran mereka, mengingat salah satu sumber mereka atau salah satu sumber pemerintah daerah itu sendiri adalah dari dana perimbangan yang diperoleh dari APBN. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Herudin, kelas IP 6C, jurusan Ilmu Pemerintahan, NIM 105641 107 719. Baik, langsung saja saya akan di sini menjelaskan sedikit tentang pelaksanaan APBN. Setelah APBN ditetapkan, Menteri Keuangan memberitahukan kepada semua menteri atau pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian atau lembaga. Selanjutnya, menteri atau pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Presiden. Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, dan rincian kegiatan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. Pada dokumen pelaksanaan anggaran tersebut juga dilampirkan rencana kerja dan anggaran badan layanan umum dalam lingkungan kementerian negara yang bersangkutan. Setelah dokumen pelaksanaan anggaran tersebut disahkan oleh Menteri Keuangan, dokumen tersebut kemudian disampaikan kepada menteri atau pimpinan lembaga, kuasa bendahara umum negara dan BPK pasal 14 ayat 1 sampai 5 UU nomor 17 2003. Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran, kementerian atau lembaga sebagai pengguna anggaran atau kuasa penggunaan anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Untuk keperluan kegiatan tersebut, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran berwenang mengadakan ikatan atau perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan pasal 17 ayat 1 sampai 2 UU nomor 1 2004. Selanjutnya, penggunaan anggaran atau kuasa pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN. Pasal 18 ayat 1 UU nomor 1 2004. Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh bendahara umum negara atau kuasa. Bendahara umum negara pasal 19 ayat 1 nomor 1 2004 memerintahkan menyusun laporan realisasi semester pertama APBN dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya yang disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama antara DPR dan pemerintah. Pasal 27 ayat 1 sampai 2 UU nomor 17 2003.
Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan sedikit. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.